Jumpa lagi dengan saya di Biostatistik, itu asik. Ya, pagi ini kita akan membicarakan tentang data. Data-data yang sudah kita peroleh dari lapangan tentunya akan kita analisis. Nah, tetapi bagaimana cara menganalisisnya? Cara menganalisis ini sangat tergantung dari bagaimana data itu diukur. Sebagai ilustrasi, mari kita ikuti gambar-gambar berikut ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita tahu bahwa kalau kita pergi ke pasar atau pergi ke toko kelontong yang menjual berbagai macam, ada makanan, ada sayuran dan sebagainya, kita di sana bisa tahu masing-masing ada harganya. Harganya tentunya tergantung dari cara pengukurannya. Ada yang dijual per kilo, ada yang dijual per biji, ada yang dijual per keranjang misalnya. Ya, ada sayuran kadang-kala dijual per ikat, ayam dijual per potong, ada yang per kilo, daging dijual per kilo. Yang masing-masing itu ada harganya masing-masing. Ya, misalnya ada telur, berapa 1 kilo? 23.000 misalnya. Kemudian ada daging dihitung per kilo misalkan 125.000. Ya, dari harga-harga ini, bagaimana kalau kita membelinya? Tentunya kita membelinya dengan satuan harga masing-masing. Kita tidak bisa membeli, saya akan membeli 1 kilo, tetapi isinya macam-macam. Ada sayuran, ada telurnya, ada buah-buahannya, ada ayamnya misalnya. Tetapi kita membelinya 1 kilo bareng-bareng. Tentunya ini kita tidak bisa lakukan. Juga penjualnya pasti tidak mau. Harganya berbeda-beda, satuannya berbeda-beda, tetapi kok dihargai dengan harga yang bercampur-campur seperti itu. Nah, maka di sini kita tidak bisa melakukan pembelian. Kita pasti ditolak oleh penjualnya. Karena apa? Karena masing-masing data tersebut mempunyai harga masing-masing dengan satuan pengukuran masing-masing. Demikian juga dengan data. Data yang diukur dengan cara yang berbeda-beda tidak bisa kita campur aduk. Ada data yang sifatnya diukur berdasarkan kelompok, misalnya sakit tidak sakit. Ada data yang diukur secara kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan. Yang satuannya juga berbeda, kita tidak bisa menambahkan tinggi badan dengan berat badan. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Nah, itulah pentingnya skala data. Jadi data yang sudah kita kumpulkan, skalanya ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Yang mana masing-masing mempunyai cara pengukuran sendiri-sendiri. Data nominal adalah data-data yang dia hanya membedakan saja. Misalnya laki-laki, perempuan, sakit, tidak sakit. Kemudian data ordinal ini mempunyai cara pengukuran yang bertingkat. Misalnya kita tahu tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kalau interval bagaimana? Kalau interval ini data-datanya sudah bisa kita hitung selisihnya. Sudah kita bisa hitung mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Bisa kita lihat selisihnya, selain itu juga bisa kita lihat kelipatannya. Misalnya apa? Suhu atau temperatur suhu badan itu adalah contoh data yang sifatnya interval. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Skala pengukuran rasio ini adalah skala pengukuran di mana data-data diukur secara kontinu, artinya dengan alat ukur yang dia bisa mengukur pakai desimal. Misalnya berapa tinggi badannya? Tinggi badannya adalah 170,2 misalnya. Berapa berat badannya? Berat badannya misalnya 56,4 kg. Ya, skala data ini menentukan bagaimana cara kita nanti melakukan analisis. Ikuti terus Biostatistik, itu asik.